بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas pada pertemuan yang telah lalu tentang pertanyaan sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang pertama beliau jawab adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Di antara bentuk salat pada waktunya atau as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya adalah dengan dikerjakan secara berjamaah, terutama bagi kaum laki-laki. Karena salat berjamaah ini mempunyai keutamaan yang sangat besar, mempunyai kemuliaan yang sangat agung. Di antaranya, salat berjamaah adalah merupakan syiar dari syiar-syiar Islam, dan para ulama sepakat bahwa mengerjakan salat 5 waktu dengan berjamaah di masjid adalah merupakan a'zamu at-ta'at, adalah merupakan ketaatan yang paling agung. Karena itu lihat jamaah kaum muslimin rahimakumullah, banyak orang-orang kufar ketika mereka melihat kaum muslimin begitu tertibnya, begitu rapinya mereka mengerjakan salat berjamaah 5 waktu, ya, begitu tertibnya mereka, di mana ketika mereka salat berjamaah, ya, di situ campur baur antara orang kaya, orang miskin, antara orang yang punya jabatan dengan yang tidak punya jabatan, ya. Sehingga ketika kaum muslimin mengerjakan salat berjamaah, itu tidak lagi bisa dibedakan, hampir-hampir tidak lagi bisa dibedakan mana orang kaya, mana orang miskin, mana orang yang punya kedudukan tinggi dan mana yang tidak punya kedudukan dan lain semacamnya. Sama semuanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Satu komando imam, ketika imam bergerak ruku, maka semuanya setelahnya serentak ruku. Ketika imam bergerak sujud, maka semuanya setelahnya bergerak sujud. Nah, inilah
yang membuat sebagian orang-orang kufar kagum dengan kaum muslimin yang begitu teraturnya, tertibnya melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga diceritakan bahwa banyak di antara orang-orang kufar itu masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara melihat kaum muslimin begitu bagusnya, begitu tertibnya, begitu teraturnya mengerjakan salat berjamaah. Itu salat berjamaah itu merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam yang besar. Apalagi di sebagian negeri kaum muslimin, antusias mereka untuk mengerjakan salat berjamaah itu luar biasa. Di saat azan berkumandang, ya, sebagian mereka menutup toko-tokonya, ya, meninggalkan pekerjaan yang seharusnya mereka kerjakan, ya, meninggalkan semua itu, meninggalkan segala tetek bengek dunia. Untuk apa? Untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Ada agama yang lain seperti itu dengan begitu teraturnya. Mereka rela, ya, meninggalkan, ya, pekerjaan dunia, walaupun mungkin sebagian mereka, ya, 5 menit saja, ya, pekerjaan yang mereka lakukan itu bisa menghasilkan ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Kan tetapi itu semuanya ditinggalkan untuk apa? Untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah keagungan dan kemuliaan salat berjamaah yang itu merupakan syiar dari syiar kaum muslimin. Oleh karena itu tidak sepantasnya atau tidak seyogianya seorang muslim terutama bagi laki-laki untuk meninggalkan salat berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk umat ini beberapa ibadah yang sifatnya berkumpul. Beberapa ibadah yang sifatnya berkumpul dalam waktu-waktu tertentu untuk syiar. Di antaranya apa? Salat berjamaah di masjid 5 waktu. Ini syiar yang sangat luar biasa, satu sama lain saling mengenal, ya. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang mungkin usia baru balik, ya, dan lain semacamnya bertemu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pekerjaannya biasa-biasa saja, ada yang sibuk dan lain semacamnya. Semuanya berkumpul menjadi satu. Ya, untuk apa? Untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saling mengenal satu sama lain. Ya, si fulan, ya, ini saudara saya. Kenapa? Karena dia selalu salat berjamaah. Ya. Sehingga ketika dia sakit misalnya, dia akan tahu, oh, si fulan ini kemana kok nggak pernah salat berjamaah. Dia akan mengetahui bahwa, ya, akan mencari-cari keadaan si fulan dan lain semacam. Ini diantara mempererat, ya, persaudaraan sesama muslim. Juga di sana ada salat Jumat, ya, salat Jumat, di mana salat ini dikerjakan, ya, 1 pekan sekali, dan disunnahkan kita untuk menghadiri salat Jumat dalam keadaan bersih, dalam keadaan terbaik, mandi terlebih dahulu, ya, kemudian menggunakan pakaian wewangian, ya, dan lain semacamnya, pakaian yang bagus wewangian dan lain semacamnya. Untuk apa? Untuk, ya, menyebarkan syiar dari diantara syiar apa? Islam. Dan di situ ada tausiah, ujangan dari khatib. Bahkan sampai malaikat pun ketika khatib, ya, memberikan tausiah, memberikan khutbahnya, ya, malaikat ikut mendengarkan. Ini sesuatu syiar yang sangat luar biasa.
Dan ketika sholat Jumat itu hampir seluruhnya kaum muslimin ya, itu hadir. Baik yang soleh, yang fasik ya, atau mungkin barangkali yang jarang sholat ketika itu datang tumplek-blek jadi satu. Dan itu sesungguhnya ketika ya sholat Jumat itu kesempatan khotib itu memberikan wejangan, memberikan nasihat yang sangat luar biasa kepada orang-orang, karena di situ orang-orang hadir semuanya, orang yang mungkin barangkali ya dan bila biasa bermaksiat datang, ya orang yang berbuat fasik datang, orang yang soleh tumplek jadi satu situ. Maka ketika khotibnya memberikan nasihat ya tentang dorongan untuk beribadah atau mengingatkan mereka akan kehidupan akhirat ya, atau mengajak mereka untuk hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ini sangat luar biasa karena itu momen yang terbaik. Ya, sangat disayangkan terkadang sebagian khotib itu justru ketika khutbah malah ya menuangkan di dalam khutbahnya itu berita-berita yang kadang-kadang biasa didengar oleh orang, dunia politik lah dan lain semacamnya. Ini kurang tepat. Harusnya mereka memberikan wejangan ya, berupa dorongan agar manusia beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, berusaha agar manusia bersungguh-sungguh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan mereka akan kehidupan akhirat ya, mengingatkan mereka akan kelalaian terhadap dunia agar mereka tidak lalai terhadap dunia dan lain semacamnya, sehingga orang-orang yang hadir di situ walaupun ya sejenak khutbahnya, khutbah itu kan yang sunnah ringkas ya 15 menit, 20 menit atau mungkin 25 atau mungkin banter-banternya panjang-panjangnya 30 menit, akan tetapi berasa di situ. Ini syiar di antara syiar apa? Syiar Islam. Dan juga di sana ada salat Id. Ada dua Id, ada Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, di sana juga ada salat gerhana, ada gerhana bulan yang sering terjadi dan mungkin yang jarang terjadi ketika gerhana matahari. Itu semuanya adalah syiar yang besar. Syiar yang setiap hari kita laksanakan ya syiar mengerjakan apa? Mengerjakan salat berjamaah. Dan yang lebih dahsyat lagi syiar ketika apa? Orang berkumpul di Arafah ketika haji. Ya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah haji kan di situ kumpul semuanya, orang dari berbagai macam negeri, golongan dan lain semacamnya kumpul di situ menjadi satu. Di mana dengan perkumpulan tersebut ya, akan nampak betul syiar Islam. Dan di antaranya adalah salat berjamaah lima waktu di masjid. Lihat Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita. Rasulullah mengatakan, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi, yakni al-fardi bi 27 darajah. Salat yang dilakukan berjamaah di masjid itu lebih utama dari salat sendirian dengan 27 derajat. Bayangkan kalau misalnya kita sholat berjamaah setiap hari di masjid. Dan bandingkan ketika kita sholat di rumah. Di rumah itu hanya dapat satu. Ketika dikerjakan di masjid akan berlipat 27 derajat. Ya. Maka ini yang sangat mendorong kita untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah karena keutamaannya sangat luar biasa. Coba bandingkan, alangkah sayangnya kalau kita
sholat di rumah itu hanya dapat 1 derajat. Kalau sholat berjamaah ya kita mendapatkan 27 derajat. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya salatul rajuli fil jama'ati tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan. Di salat berjamaah, salatnya seorang laki-laki berjamaah itu akan dilipat gandakan ya dari salatnya dia di rumahnya dan di pasarnya 25 kali lipat. Dalam sebuah riwayat 27, dalam sebuah riwayat 25 derajat atau 25 kali lipat. Wa dzalika annahu, lihat perhatikan, untuk mendapatkan kesempurnaan pahala berjamaah, wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Itu dikerjakan adalah ketika dia berwudu dengan wudu yang sebaik-baiknya, yang sesempurna-sempurnanya, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, bahwa jangan sampai ada anggota wudu kita yang tidak tersentuh air. Karena itu di antara ibadah yang paling besar adalah isbaghul wudu. Ketika seseorang dalam keadaan tidak suka atau tidak senang, contohnya misalnya ketika dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, dalam cuaca yang sangat dingin dia berwudu, akan tetapi dia tetap menyempurnakan wudu. Ini diantara ibadah yang agung. Isbaghul wudu indal makarih, menyempurnakan wudu ketika ada sesuatu yang kita tidak senang. Lagi dingin-dinginnya bahkan dinginnya sangat, kemudian kita berwudu dan kita menyempurnakan wudu kita. Nah, ini jamaah yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita ingin mengerjakan salat berjamaah, maka perhatikan wudu kita. Hendaknya wudu kita disempurnakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya. Thumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah. Lihat, kemudian dia keluar ke masjid dan tidak ada yang mengeluarkan dia menuju ke masjid kecuali salat. Berarti tujuannya apa dia keluar dari rumahnya menuju masjid adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang seperti ini dia menyempurnakan wudu, kemudian meluruskan niatnya untuk salat semata, tidak ada niat yang lain. Saya mau belanja nanti sekalian salat berjamaah. Jadi niatnya itu betul-betul hanya untuk salat, untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. La yukhrijuhu illa salat. Tidak ada unsur-unsur dunia di dalamnya. Saya mau ketemu sama saudara saya di masjid. Sekalian salat Sekalian salat berjamaah. Nah, ini dikeduakan niat salat berjamaahnya. Betul-betul niatnya itu untuk salat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia sudah sempurna wudunya, kemudian dia keluar dari rumahnya, tidak ada yang dituju, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka setiap langkahnya akan dapat mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Langkah satu langkah dia melangkah itu akan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khutta anhu biha khati'ah, dan dapat menghapus dosa. Jadi satu langkah yang dia langkahkan itu yang pertama dapat mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menghapus dosa-dosa. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Dan ketika dia salat, senantiasa malaikat itu bersalawat kepadanya, mendoakan dia madama fi musallah, selagi dia berada di musallahnya, di tempat salatnya. Nah, ini keagungan dan kemuliaan daripada salat berjamaah. Di mana kalau kita berwudu dengan sempurna, kemudian niat kita tulus untuk mengerjakan salat berjamaah, maka kita akan dapati pahala yang besar. Setiap langkah kita akan diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Langkah kita, setiap langkahnya itu dapat mengangkat derajat dan mengampuni dosa. Nah, ini keutamaan dan keagungan apa? Salat berjamaah. Kemudian hukumnya, hukum salat berjamaah. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hukum salat berjamaah bagi seorang laki-laki adalah wajib, kecuali yang mempunyai uzur syar'i. Apa dalilnya? Dalil yang pertama adalah perintah Allah Azza wa Jalla, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Ini menunjukkan perintah kita ruku bersama orang-orang ruku, yaitu dalam salat berjamaah. Kemudian yang kedua, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin yaitu salat isya ini dan salat subuh. Secara umum mereka orang-orang munafikin ketika mengerjakan salat itu kusala, malas, berat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka mengerjakan salat itu dalam keadaan malas, enggak bersemangat. Karena motivasi mereka adalah riya, yura'unan nas. Motivasi mereka agar dilihat oleh para sahabat. Orang-orang munafikin salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka malas, mereka berat untuk mengerjakan salat berjamaah. Yang paling berat bagi mereka adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa jamaah kaum muslimin rahimakumullah? Karena ketika salat isya dan salat subuh itu dalam keadaan gelap, mereka enggak dilihat oleh orang. Dalam keadaan gelap mereka enggak dilihat oleh orang. Sementara tujuan mereka salat adalah untuk apa?
yura'unan nas, untuk dilihat oleh manusia. Maka ketika mereka dalam keadaan gelap, maka beratnya sholat tersebut bertambah. Sholat isya dan sholat subuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Andaikan mereka orang-orang munafik mengetahui yang ada pada keduanya, yaitu sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya dalam keadaan ngesot. Bayangkan, kita pernah mendengar sabda Rasulullah SAW, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh yang kita kerjakan itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Para jamaah bisa membayangkan, ya, kalau itu salat sunnahnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya, bagaimana salat wajibnya?